Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini jumpa lagi dengan saya Pak Musli dalam pembelajaran matematika untuk bilangan pecahan. Sebelumnya, anak-anak tentunya sudah mengenal bilangan pecahan ketika anak-anak duduk di kelas sebelumnya, baik di kelas 3, di kelas 4 maupun kelas 5. Kita ingat kembali bahwa bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, ini yang bagian atas ini namanya pembilang dan bagian yang bawah ini namanya penyebut. Dan macam-macam bilangan pecahan bisa terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, maupun pecahan bentuk persen. Nah, seperti ini misalnya untuk berikutnya, untuk macam-macam bilangan pecahan, ya bisa seperti ini. Nah, ini pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, ya seperti ini. Terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, kemudian bilangan pecahan desimal yang ditulis dalam bentuk koma. Nah, pecahan desimal ini adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Dan penulisannya dalam bentuk koma seperti ini, misalnya 2,45. 0,35 ini disebut pecahan desimal. Kemudian ada pecahan persen, ya pecahan dalam bentuk persen. Itu pecahan per 100 ya. Kemudian penulisannya seperti ini. Misalnya ini 80 per 100, maka bentuk persennya adalah 80%. Dan di kelas sebelumnya anak-anak tentunya sudah mempelajari pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan, juga mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran ataupun sebaliknya, pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya, pecahan menjadi persen atau sebaliknya. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan antara pecahan biasa dengan pecahan biasa maupun pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, misalnya seperti ini, 2/5 ditambah 1/3. Ya, 2/5 ditambah 1/3. Nah, kita lihat dulu. Ini penyebutnya, ya, penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Maka disamakan penyebutnya dulu. Nah, kita lihat dulu. Ketika penyebutnya itu tidak sama dan bukan kelipatan di antara keduanya, ya, bukan kelipatan, artinya bukan saling membagi. Ini 5 dan 3 kan bukan kelipatan atau tidak saling membagi, maka ini untuk penyebutnya atau KPK-nya ini tinggal dikalikan, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, ini sudah disamakan penyebutnya sudah. Kemudian 15 dibagi 5 dikalikan 2. Jadi 15 dibagi 5 itu 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 15 dibagi 3, 5 kali 1 sama dengan 5. Sehingga 6/15 ditambah 5/15 sama dengan 11/15. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut ya, kita coret-coret. Ya, kita ulang, kita coret-coret. 2/5 ya, 2/5 kita ulang kembali ya, ditambah 1/3 ya, tambah
ya, sepertiga sama dengan titik-titik. Nah, kita inginkan dulu ditambah. Nah, tadi saya katakan bahwa ini untuk penyebutnya ini tidak sama dan tidak saling membagi atau bukan kelipatannya. Maka ini tinggal dikalikan. 5 kali 3 sama dengan 15. Ini juga 15. Nah, kemudian 15 dibagi 5 ya. Bagi 53 dikalikan 2, maka sama dengan 6. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Kemudian dikalikan 1 sama dengan 5. Sehingga tinggal pembilang ditambah pembilang per penyebutnya. Nah, sudah sama penyebutnya. Sama dengan 6 ditambah 5 itu 11, penyebutnya adalah 15. Ingat, jika penyebutnya tidak sama, yang dijumlah hanya pembilangnya. Jadi sekali lagi, jika penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Ini hasil akhirnya jadi 11/15. Untuk berikutnya, nah misalnya ini ya, 5/6 ditambah 1/3. Nah, seperti ini. Nah, karena ini kita lihat dulu ya, untuk penyebutnya 6 dan 3. Nah, 6 dan 3 ini merupakan bilangan kelipatan ya. 3 atau 6 ini kelipatan dari 3 atau saling bilangan yang saling membagi. 6 bisa dibagi 3. Ini saling membagi ya. Berarti ini maka untuk penyebutnya adalah bilangan yang besar ini, sehingga penyebutnya adalah 6 atau KPK-nya adalah 6 karena saling membagi. Sehingga 6 dibagi 6, 1 kali 5 sama dengan 5. 6 dibagi 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga 5/6 tambah 2/6 sama dengan 7/6. Nah, 7/6. Kita ingat, jika pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, maka disederhanakan kembali. 7 dibagi 6 ya, yang mendekati adalah 1. Masih tersisa 1/6. Jadi bilangan pecahan itu ketika pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, maka dicari sampai bentuk yang paling sederhana. Nah, kita coba coret-coret yang lebih memudahkan ya. Kita ingat 5/6 ya, 5/6 ditambah 1/3. Nah, kita ingat tadi. Nah, ini ketika penyebutnya ini saling membagi atau salah satu merupakan kelipatannya, maka yang besar ini ya, yang besar ini adalah KPK-nya atau dituliskan di sini. Nah, KPK-nya. Nah, kemudian baru 6 dibagi 6, 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 6 dibagi 3, 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 7/6. Nah, 7/6. Nah, tadi sudah saya sampaikan, jika pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, maka ini disederhanakan lagi. Nah, 7 dibagi 6 yang mendekati hasilnya 1. Masih sisa 1. Kenapa masih sisa 1? Karena kan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Yang ke-6. Ini hasil akhirnya adalah 7/6. Bentuk sederhananya paling sederhana adalah 1/6. Kemudian untuk bilangan berikutnya, untuk pengurangan. Nah, ini prinsipnya sama dengan penjumlahan. Jadi jika penyebutnya tidak sama,
maka disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, disamakan penyebutnya lebih dahulu. Jadi seperti ini ya, kita coret-coret. Yang ini 3/4 dikurangi 1/3. Nah, kita tulis dulu. 3/4 ya, 3/4 dikurangi 1/3 sama dengan, kita lihat apakah 4 dan 3 ini saling membagi atau salah satu merupakan kelipatannya. Ternyata tidak, karena 4 tidak bisa dibagi 3. Nah, maka ini untuk KPK-nya atau untuk menyamakan penyebutnya tinggal dikalikan. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3, dikalikan 3 sama dengan 9. Kemudian 12 dibagi 3, 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Nah, ini tadi bukan ditambah tapi dikurangi ya, dikurangi. Nah, maka sama dengan 9 dikurangi 4, 5. Penyebutnya 12. Jadi hasilnya adalah 5/12. Kemudian untuk berikutnya 2 1/2 ditambah 3 1/4 atau pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, kita hapus dulu ya, biar kolomnya ini lebar ya. Kita hapus dulu ini. Nah, sekarang kita lihat 2 1/2. 2 1/2. Nah, 2 1/2 ini maka dijadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, 2 dikalikan 2 ditambah 1 per penyebutnya. Ya, 2 dikali 2 4 ditambah 1 sama dengan 5 per penyebutnya ya, ditambah ya. Kemudian ini 3 1/4 pecahan biasanya 3 ya, 3 ini dikalikan 4 12, kemudian ditambah 1 per penyebutnya. Jadi 3 dikali 4 12 tambah 1 13 per penyebutnya adalah 4. Kemudian kita lihat apakah ini penyebutnya 2 dan 4 ini merupakan bilangan saling membagi atau merupakan kelipatan ya. Kan 4 merupakan kelipatan 2, 4 bisa dibagi 2. Nah, maka untuk KPK-nya, untuk menyamakan penyebutnya, maka tinggal dipilih bilangan yang besar ini. Ini sama dengan 4. Ya, 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Kemudian 4 dibagi 4, 1 dikalikan 13 sama dengan 13. Ini sama dengan 10 tambah 13, 23 dibagi 4 atau per 4. Nah, jadi 23/4, nah ini masih bisa disederhanakan. Ya, 23 per atau bagi ya, 23 dibagi 4 sama dengan yang mendekati adalah 5. Masih tersisa 3 ya, 3/4. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4. Ya, di sini 3 tadi kenapa? Karena kan 23 dibagi 4 yang mendekati kan 5.
4 kali 5 kan 20. Berarti kan masih sisanya di 3 per, nah, tinggal per 4. Jadi hasil akhirnya adalah 5, 3 per 4. Untuk berikutnya. Nah, sekarang untuk yang pengurangan bilangan campuran. Ya, ini kita lihat. Sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi. Ini pecahan campuran, ya, pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya adalah 4 1 per 2. Nah, tinggal 4 ini, ya, 4 dikali 2 tambah 1 per 2. Berarti ini 9 per 2. Kemudian 3 1 per 5 pecahan biasanya adalah 3 dikalikan 5 ditambah 1 per 5. Berarti 16 per 5. Kita lihat. Nah, seperti ini dulu. Apakah 2 dan 5 ini merupakan bilangan kelipatan atau saling membagi? Ternyata tidak, karena 5 tidak bisa dibagi 2, habis. Jadi maka tinggal dikalikan, ini 10. Ini 10. Jadi kalau tidak saling membagi atau bukan kelipatan salah satunya, tinggal dikalikan. Ini 2 kali 5. Kemudian 10 dibagi 2, 5 dikalikan 9 sama dengan 45. Kemudian 10 dibagi 5 dikalikan 16, ya, dikalikan, maaf ya, 10 dibagi 5 2 dikalikan 16 sama dengan 30, sama dengan 32. Nah, 32. Maka 45 dikurangi 32 itu sama dengan 13 per 10. Nah, ingat, ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut. Sederhanakan lagi. 13 dibagi 10 yang meninggalkan 1, masih sisanya di 3 per 10. Ini bagaimana anak-anak untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Ingat, jika penyebutnya tidak sama, maka disamakan penyebutnya dahulu. Disamakan penyebutnya dahulu. Jika pecahan itu pecahan campuran, maka jadikan pecahan biasa terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, bilangan pecahan ini atau untuk operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi nanti tugas anak-anak seperti ini, ya. Di tugas untuk hari ini, ya, silahkan nanti dikerjakan tugasnya untuk anak-anak di buku tulis nomor 1 sampai nomor 10. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.